siang ada seorang ibu yang datang kepada saya dan dia katakan, ibu, aku putus asa karena aku selalu dibully, karena aku selalu dicantumkan, dan dia ingin mengakhiri hidupnya. Saya kasih Tuhan, saya katakan, jangan menggerutu, jangan menyalahkan keadaan. Shalom jemaat terkasih PD Kasih Karunia. Hari ini hari Selasa tanggal 14 ada persekutuan doa di rumahnya Uji Brodea. Saksikan di setiap Selasa minggu kedua setiap bulannya. setiap bulan sekali. Oke, kita mari menelusurin ruang doanya Uji Brodea dan PD Kasih Karunia yang ada di Grand Family. Dan suasana di sini seperti ini. Ada Mas Bayu, Ibu terkandang kita, dan ada jemaat-jemaat sebagian yang sudah datang. Dan karena COVID belum maksudnya maksimal, PD ini masih kita batasi untuk 100 orang aja. Itu pun harus lewat registrasi dulu. Jadi setiap orang yang datang harus daftar dulu, kalau tidak bisa datang. Oke, lihat. Seperti biasa, saya nanti akan kesaksian pujian dan akan semoga kesaksian pujian nanti menjadi berkat semua banyak orang. God bless you. Seruling kapak maut naga geni 212. Kamu ngapa? Oke. Halo. Ya, shalom. Oh iya, ini shalom. Sama dulu ya, daripada menunggu-nunggu nanti bosan dan jenuh, kita nyanyi bersama Yesus Aku Cinta. Ya, kita nyanyikan bersama lagu ini. Dan terima kasih buat jemaat semua yang selalu setia kepada PD Kasih Karunia. Jangan lupa kalau ada yang tanya aja yang pengumuman, itu bukan kapasitas saya. Oke, mari kita nyanyi bersama-sama Yesus Aku Cinta.
COVID kemarin itu selama 2 tahun lebih, saya ada mengeluarkan 2 lagu tetap melayani Tuhan, tetap bersandar kepada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan. Dan nanti saya setelah kesaksian ini saya akan nyanyikan bersama-sama dengan saudara semua. Saya yakin dan percaya bahwa pujian saya ini Tuhan mendengar di surga. Apa yang saya lakukan, apa yang saya persembahkan untuk Tuhan, Tuhan akan mendengar. Walaupun ada doa saya yang sampai hari ini Tuhan belum jawab, tapi saya tetap mencintai dan melayani Tuhan. Karena apa tahu saudara? Kalau saya menghindar dari Tuhan, lari dari Tuhan gara-gara doa saya tidak dijawab oleh Tuhan, akan menjadi apa hidup saya? Akan bersandar kepada siapa hidup saya? Saya merasa hidup di dunia ini saya hanya sendirian. Saya mempunyai anak 2. Saya banyak karyawan yang membutuhkan saya. Saya ini adalah kepala. Kalau saya tidak bersandar kepada Tuhan, mungkin hari ini saya sudah tidak kuat. Banyak orang di luar sana selalu berkata, saya tidak kuat, saya tidak kuat, saya tidak kuat. Saya pernah saudara mengatakan seperti itu. Tapi Tuhan marah kepada saya. Ada Yesus yang bisa menguatkan kamu sampai hari ini. Sampai hari ini kau tetap berdiri di sini karena ada aku anakku. Itu yang membuat saya sampai hari ini kuat dan berjalan terus bersama Tuhan Yesus. Amin. Saudara tahu kesaksian hidup saya. Kalau saya mau cerita kepada saudara semua, banyak sekali hal-hal yang saya lalui bersama Tuhan Yesus, sangat banyak sekali. Bagaimana Tuhan memproses hidup saya, bagaimana cobaan melanda kehidupan saya, bagaimana Tuhan memberkati kehidupan saya, bagaimana Tuhan memulihkan keadaan saya, bagaimana Tuhan memulihkan sifat-sifat saya. Puji Tuhan, saya mau berjalan bersama Tuhan Yesus. Saya mau dibentuk oleh Tuhan Yesus. Walaupun orang di luar sana banyak yang memuja saya tetap akan bersama Tuhan Yesus yang menolong saya. Walaupun pelayanan saya di luar sana dihujat oleh manusia, saya tetap mencintai Tuhan Yesus. Yes, amin. Saya tetap melayani Tuhan Yesus dengan cara saya sendiri. Puji Tuhan, selama 6 tahun lebih juga saya sudah bisa membagikan makanan dengan orang jalanan setiap hari Selasa. Puji Tuhan. Itu pun karena komitmen saya kepada Tuhan Yesus. Kenapa saudara? Karena Tuhan sangat mencintai hidup saya. Walaupun cobaan dan doa belum dijawab, saya yakin Tuhan Yesus mencintai hidup saya. Amin. Saya tidak mau fokus dengan doa yang tidak dijawab. Saya tidak mau fokus orang di luar sana menghujat saya. Yang saya fokus Tuhan Yesus. Saya yang tahu Tuhan Yesus mencintai hidup saya. Ya. Saudara tahu, saat saya pelayanan untuk memberkati makanan orang-orang di jalanan, waktu itu saya berjalan di jalan gitu, saya melihat orang kasihan, ada orang tuh makan di jalan dengan nggak tahu sebungkus apa gitu. Itu yang mengetuk hati saya.
Orang bisa makan di jalan seperti itu, di jalan raya dengan nasi bungkus dengan tangan. Saya tidak tahu asal nasi itu dari mana. Di situ Tuhan ketukkan hati saya untuk memberkati orang-orang di jalanan. Saya tidak melihat mereka agamanya apa. Saya tidak melihat harus bertanya ke agamanya apa. Yang saya tahu semuanya adalah anak Tuhan Yesus. Di situ saya berdoa bergumulan berapa lama. Lalu saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku ingin memberkati orang-orang di jalanan. Apakah komitmen ini bisa selama-lamanya Tuhan? Akhirnya saya bilang sama Tuhan gini, Tuhan, ya sudah sebulan sekali aku akan memberkati orang di jalanan. Terus Tuhan bilang kayak gini, pelit sekali kok anakku. Oh, itu Tuhan seperti itu. Sebulan sekali tanya balik. Ya sudah Tuhan, 2 minggu sekali Tuhan. Bukan suara ya, saya nggak pernah dengarkan suara Tuhan yang suara seperti manusia gitu, seperti dalam hati dan pikiran saya. Saya bilang sama Tuhan, 2 minggu sekali ya Tuhan ya. Tuhan bilang gini, percayalah anakku, aku akan cukupkan. Di situ saya, kalau Tuhan yang ngomong, saya nggak bisa apa-apa. Akhirnya saya komitmen, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus pasti Tuhan akan cukupkan kebutuhanku untuk melayani orang-orang di jalanan. Akhirnya seminggu sekali setiap hari Selasa saya bisa berbagi makanan di jalanan. Sampai hari ini sudah 6 tahun lagi saudara. Begitu. Luar biasa Tuhan Yesus memang dicukupkan. Akhirnya 6 tahun lebih saya memberkati orang-orang di jalanan makanan. Walaupun saya keluar negeri misalnya ya, saya kan sering keluar negeri gitu ya. Sudah ada tim yang untuk membagikan dan masak apa itu untuk dibagi-bagikan. Jadi tidak pernah bolong satu kali pun. Walaupun COVID kemarin berapa tahun, 2 tahun lebih, saya tidak pernah berhenti untuk melayani Tuhan. Justru pelayanan saya di situ semakin banyak lagi. Saya memberkati orang-orang masker di daerah-daerah. Saya memberkati Pak Gojek-Gojek yang ada di mana-mana itu, Pak Gojek yang di mana-mana, dan saya memberkati ada aja saya berkati, pokoknya memberkati obat apa semuanya untuk apa namanya orang-orang yang sakit. Tapi puji Tuhan sampai akhirnya saya tidak pernah COVID. Itulah dasarnya Tuhan kita. Semua seluruh rumah ini, pembantu saya, supir saya, asisten saya, semuanya kena COVID sampai 2 kali saudara. Asisten saya itu tidur satu kamar dengan saya, itu kena COVID. Sopir saya kan selalu sama saya setiap hari, kena COVID. Bahkan satu rumah itu kena 2 kali. Puji Tuhan saya tidak dikenakan COVID, karena Tuhan tahu saya membantu orang-orang untuk mengobati mereka yang sakit dengan secara gratis. Saya tahu bukan sedikit uang yang saya keluarkan, tapi Tuhan yang kembalikan berkali-kali lipat ganda. Saudara tahu, setiap kali kesaksian saya tidak pernah bercerita tentang orang lain, ceritanya orang lain yang saya bagikan ke saudara, bahwa inilah kesaksian hidup saya pribadi. Saya nggak bisa berkata-kata dengan baik, tapi saya yakin bahwa apa yang saya ucapkan ini adalah memuliakan nama Tuhan. Amin. Amin. Saya tahu saya kadang kecewa sama Tuhan, jujur, masih kecewa sama Tuhan kadang-kadang kan. Siapa yang nggak berarti masih kecewa kan. Saya jujur kadang kecewa kepada Tuhan, tapi detik itu juga saya ditegur oleh Tuhan. Misalnya saya mengeluh, bosan akan hidup ini, capek, jenuh, pokoknya bosan, kayak
sih yang kamu cari di dunia ini? Bosan semuanya. Ternyata Tuhan itu kirimkan satu orang ke rumah saya, saudara. Lebih parah daripada hidup saya. Dia orang kaya yang datang punya segala-galanya. Datang ke saya, dia bilang ingin mengakhiri hidupnya karena jenuh. Hidup itu apa sih yang dicari? Hidup itu apa yang dicari? Aku ingin bunuh diri. Apa gunanya uang? Akhirnya dia bilang seperti ini. Jadi aku berdoa. Berdoa itu seperti apa? Akhirnya kita berdoa. Ternyata saat saya kecewa sama Tuhan, doa saya tidak dijawab oleh Tuhan. Saya dikirim orang datang ke rumah yang persis ceritanya itu tentang hidup saya, dan saya memberi kekuatan oleh dia. Dan di saat itu juga kekuatan saya datang yang sungguh sangat luar biasa. Siapa yang pernah merasakan seperti ini? Itulah sering kali Tuhan tuh tegur saya seperti itu. Dia ajarkan saya jangan sampai putus asa dengan doa. Makanya sampai hari ini saya tidak akan fokus lagi tentang doa yang Tuhan tidak jawab. Saya akan fokus bagaimana hari-hari sekarang ini saya selalu mencintai Tuhan, melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Itu saudara. Karena itu Tuhan, saudara, jangan pernah putus untuk berdoa dan mengucap syukur saja. Mengucap syukur saja walaupun doa-doa belum dijawab. Sama, saya juga doa saya belum dijawab oleh Tuhan, tapi saya tetap sukacita dan tetap mengucap syukur. Karena saya yakin di atas ucapan syukur itu adalah banyak berkat yang akan melimpah. Amin. Saya percaya saudara, rencana Tuhan itu selalu tinggal dalam kehidupan kita. Amin. Bahwa rencananya yang terjadi atas kehidupan kita, bukan rencana kita yang terjadi hidup ini. Karena itu, marilah kita berjalan bersama jalannya Tuhan. Oke, saya akan nyanyi satu lagu lagi, dan lagu ini adalah lagu baru yang saya rilis baru kemarin saat pandemi. Saya menulis saat perjalanan hidup saya. Judulnya Berjalan Bersamamu. Jadi berjalan bersama Tuhan sendiri. Dan akhirnya jadilah lagu, ada yang buat video klip juga. Ini adalah lagu cerita tentang hidup saya selama pandemi. Saya nggak ngapa-ngapain, di rumah makan tidur, badan saya gemuk 12 kilo dan sekarang turun 6 kilo karena sudah bisa kemana-mana. Bayangin saya naik 12 kilo karena nggak pernah kemana-mana. Padahal stres loh ya, takut kena sakit, takut kena covid, tapi naik 12 kilo. Puji Tuhan sudah turun. Nah, kita akan nyanyikan bersama. Mungkin saudara belum tahu, ya nanti dilihat ada nomornya di sini, ada video klipnya. Kita mulai nyanyi bersama. Oh
Langga, Ibu. Ini adalah hasil percobaan lagu berjalan bersama Tuhan. Saudara, saya di sini selalu ingin memberi kekuatan kepada saudara semuanya, agar saudara kuat untuk menjalani hidup ini. Memang tidak mudah, tapi ada Tuhan Yesus yang selalu menolong. Karena kita merasa bahwa doa kita tidak jauh Tuhan, ya mungkin doa kita salah. Jangan menyalahkan Tuhan. Mungkin doa kita salah. Kita harus berhenti berdoanya supaya Tuhan menjawab doa kita. Tapi saya percaya sekarang ini, hari-hari belakang ini sudah berapa bulan, saya hanya berkata kepada Tuhan, mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Apapun yang terjadi dalam kehidupanku ini, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih bahwa Tuhan selalu akan menolong. Terima kasih bahwa Tuhan selalu ada di tengah-tengah permasalahan kami. Terima kasih bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan selalu Tuhan menjaga kehidupan kami beserta anak-anak kami. Dan Tuhan memberikan kesehatan kepada kami. Sore hari ini saya doa untuk saudara. Saya yakin dan percaya bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong saudara. Bahwa tangan Tuhan selalu menolong saudara. Kalau dulu saudara pernah ditolong oleh Tuhan Yesus, saya percaya hari ini Tuhan akan menolong saudara juga. Percaya dan yakin sampai hari ini Tuhan masih ada di tengah-tengah kehidupan saudara semuanya. Terima kasih saudara, dengan kesalahan saudara ini semoga menjadi kekuatan dan berkat untuk saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. keluar dari persungutan dan keruntuhan. Karena orang yang menggerutu itu Tuhan tidak suka. Kalau kita dalam masalah tantangan yang ada, kita menggerutu, maka itu tidak akan pernah mengundang belas kasih Tuhan, tapi justru akan mengundang murka Allah. Percaya saudara? Di mana ayatnya? Jadi hari ini jangan pernah bersungut dan menggerutu. Dan satu hal saudara, tadi siang ada seorang ibu yang datang kepada saya, dan dia katakan, "Ibu, aku putus asa karena aku selalu dibully, karena aku selalu dijatuhkan." Dan dia ingin mengakhiri hidupnya. Saudara kasih Tuhan, saya katakan,
jangan menggerutu, jangan menyalahkan keadaan dengan diri kita, supaya kita bisa mengucap syukur. Saya berikan satu kesaksian. Pada suatu kali ada burung gagak yang terbang ke tanah umat dengan bebasnya, dan tiba-tiba ketika dia melihat ada seekor burung merpati yang putih bersih, maka dia merasa nggak nyaman lagi. Maka dia datangi burung merpati yang putih ini tadi. Dia katakan, enak ya, kamu putih bersih, berkilau. Orang pasti memandang engkau tuh, wah takjub, sedangkan aku hitam, kusam. Tapi apa yang dikatakan burung merpati? Tadinya aku juga bangga dengan buluku yang putih bersih. Tapi aku mulai merasa kalah ketika aku melihat burung robin yang berwarna merah menyala. Maka dia datangilah burung robin. Hai burung robin, warnamu menarik. Suara sembah Tuhan. Dia hadir tengah-tengah kita malam hari. Sembah Tuhan Allah yang hidup malam hari. Kau yang berbahaya, dia sungguh baik. Ketika kau mengangkat tangan, aku turun tangan. Dan ketika matamu tertuju kepadaku, aku memberikan kau kekuatan dan hikmat yang luar biasa. Dan aku menuntutmu, dan aku membawa kau merasakan realitas surga turun ke atas itu. Ada realitas surga yang akan diberikan kepadamu. Bahkan kau akan membawa hatimu melekat kepada Dia. Dan ketika kau hatimu melekat kepada Dia, maka Tuhan akan berikan kau hikmat ilahi turun ke atasmu. Dan saat itu Tuhan katakan, Engkau jangan takut gangguan kajian ketika kau melihat semuanya tidak seperti ini. Tapi Tuhan tidak jelas. Justru Tuhan sedang mengatakan, justru Tuhan sedang mempersiapkan rasa semua. Ada sukacita yang akan memberikan dan mencicik akan segala merealisasikan setiap janji. Dan berbicara dan berbicara dan berbicara dan
Shalom. Belum masa saya copot kebanyakan nangis berdoa. Kita closing di sini. Inilah doa persekutuan hidupnya Queen. Dedikasikannya buat kalian ditonton supaya bisa memberkati kalian semuanya dan janjian yang tadi saya berikan segera menjadi berkat dan kekuatan. Haleluya. Amin. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Bye.